Rasulullah bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu, datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk, dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudiannya mereka keluar. Dan akhirnya datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya, hingga sampai ke kerongkongan, dan itulah yang dikatakan saat nazak orang itu. Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan, sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di surga. Apabila orang yang beriman itu melihat surga, maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini karena sangat rindunya pada surga, dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibril. Kalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap di sebelah kiri. Maka orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di neraka, dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilingnya, karena terlalu takutnya melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dari sebuah hadis bahwa apabila Allah menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu, dengan berkata, tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini, karena orang ini senantiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah. Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah, dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat maut, kamu cabutlah ruhnya dari arah lain. Malaikat maut mendapat perintah Allah, maka malaikat maut pun mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu, keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu. Maka berkatalah tangan, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. Tangan ini telah mengeluarkan sedekah, tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim, dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan. Oleh karena malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan, maka malaikat maut mencoba pula dari arah kaki. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukannya, sebab kaki berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini karena kaki ini senantiasa berjalan mengerjakan sholat dengan berjamaah, dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis-majlis ilmu. Apabila gagal malaikat maut mencabut roh orang mukmin dari arah kaki, maka malaikat maut mencoba pula dari arah telinga. Malaikat maut menghampiri telinga, maka telinga pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, karena telinga ini senantiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Malaikat maut mencoba mencabut orang mukmin dari arah mata, tetapi baru saja hendak menghampiri mata. Maka berkata mata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab mata ini senantiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab, dan mata ini senantiasa menangis karena takutkan Allah. Setelah gagal, maka malaikat maut kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikatku, tulis asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu. Maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan asma Allah, melihat asma Allah dan cintanya kepada Allah. Maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang.